Selain kaya akan sejarah, beberapa tempat wisata terkenal di Indonesia punya sisi lainnya, yakni legenda urban. Alright, welcome back to my channel Hamstunes. Oke sahabat Stunes, kali ini gue akan membahas tentang bangunan-bangunan dan tempat wisata horor yang ada di Indonesia. Sengaja gue akan posting satu-satu agar tidak terlalu panjang dan kalian tidak capek, hehehe. Selain kaya akan sejarah, beberapa tempat wisata terkenal di Indonesia punya sisi lainnya, yakni legenda urban. Tidak sedikit tempat wisata di Indonesia yang terkenal kisah horornya. Beberapa tempat pun jadi seakan menawarkan wisata misteri atau wisata angker. Oke, sebenarnya tempat yang ada di Indonesia itu banyak wisatanya, tempat horornya dan tempat misterinya. Kali ini gue akan mengambil 4 wisata yang paling horor dan penuh mistik yang ada di Indonesia. Nah, kalian penasaran teman-teman? Oke, kita langsung aja. Happy reading. Are you ready? Welcome or pena misteri. Oke, tempat-tempat di Indonesia yang paling angker, gue akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, Lawang Sewu. Bangunan ini merupakan tempat bersejarah dari peninggalan nenek moyang pada zaman penjajahan Belanda. Tempat ini seringkali mengisahkan hal-hal serem yang kerap terjadi di setiap pengunjung yang datang. Lawang Sewu di Kota Semarang merupakan tempat terangker kedua di Asia. Bangunan tersebut 115 tahun. Meski demikian, bangunan 1000 pintu ini tetap berdiri kokoh dan rapi. Namun ternyata tempat ini menyimpan banyak misteri. Ada yang pernah melihat sosok noni Belanda mondar-mandir dengan wajah pucat dan berdarah-darah di suatu ruangan. Sering kali pada malam hari, tempat ini juga terdapat suara aneh seperti orang menangis, berteriak, ketakutan, dan juga menjerit. Menurut penduduk setempat, suara tersebut merupakan suara tentara Belanda yang pada waktu dulu disiksa oleh tentara Jepang. Oke, kita lanjut. Yang ke nomor 2, Kamar 308 Pelabuhan Ratu. Mungkin dengar kata ini sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia. Kamar 308 milik Nyi Roro Kidul yang terletak di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Nyai Roro Kidul merupakan sosok mistis yang dipercaya sebagai penjaga pantai selatan. Di kamar tersebut terdapat ranjang, perhiasan, dan lukisannya yang terpanjang besar di tembok kamar berwarna serba hijau. Masyarakat Jawa juga sangat percaya dan melarang pengunjung dan masyarakat sekitar memakai baju berwarna hijau saat mengunjungi pantai, karena konon katanya Nyai Roro Kidul akan marah, dan bagi masyarakat yang nekat berpakaian hijau akan mengalami peristiwa goib yang menakutkan.
Oke, kita lanjut ke nomor 3. Wisata Tengkorak Desa Trunyan. Tempat ini masih berada di Bali, tepatnya di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bali. Tempat ini merupakan pemakaman yang dijadikan tempat wisata. Di desa ini, jenazah tidak dikubur melainkan disimpan begitu saja dengan disekat kayu menyilang. Namun, pemakaman tersebut tidak berbau busuk. Dikarenakan menurut masyarakat setempat terdapat pohon besar bernama pohon tarumenyan yang menyerat bau mayat tersebut. Nah, kisah mistik horor yang ada di Indonesia yang terakhir adalah nomor 4, Danu Begu Danjang di Danau Toba. Danau ini merupakan sebuah mitos yang menceritakan tentang ikan mas raksasa. Kemudian sontak mitos itu menjadi ramai di perbincangan pasca tenggelamnya kapal Kilometer Sinar Bangun. Pada tahun 2018 silam, warga Samosir percaya bahwa penyebab tenggelamnya itu karena ikan mas raksasa yang murka. Kisah mistis lainnya ada juga Bagu Ganjang, merupakan sosok goib pencabut nyawa yang tinggal di sekitar danau. Menurut warga setempat, jika ada seorang yang melihat sosok tersebut, maka itu pertanda bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Wow, kisah ini sangat mengerikan sekali. Nah, begitulah sahabat Stunas, kisah-kisah mistik wisata horor yang ada di Indonesia. Selain kaya akan sejarah, beberapa tempat wisata terkenal di Indonesia punya sisi lainnya, yakni legenda urban. Tidak sedikit tempat wisata di Indonesia yang terkenal kisah horornya. Beberapa tempat pun jadi seakan menawarkan wisata misteri atau wisata angker berbalut kisah mistis. Nah, mungkin begitulah tempat mistik horor yang ada di Indonesia. Nah, tempat horor yang ada di Indonesia itu ada 4 macam yang gue udah jelasin. Nah, mungkin segitu saja teman-teman, kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Oke, buat teman-teman jangan bosan-bosan terus nonton video gua dan dukung terus channelnya gua dengan cara subscribe, like, dan share. Dan apabila teman-teman pengen request tentang masalah horor mistik dan penuh misteri yang ada di Indonesia, boleh teman-teman komentar di bawah sini. Mungkin kita akan bahas di episode konten berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Gue ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Gue Hamstunas, sampai ketemu di episode berikutnya dengan tema konten pembahasan yang berbeda. Next team.